Selamat malam semua, selamat datang di acara Bahas Data SMRC. Malam ini kita sudah bersama seorang ahli yang akan siap membahas data di topik yang sudah kami pilih. Topiknya sangat terkini, sedang banyak dibicarakan terkait RUU Cipta Kerja. Kita akan spesifik pada topik terkait daya saing tenaga kerja Indonesia. Nah, dalam mendiskusikan ini kami punya beberapa konteks dengan ahli yang kita sudah undang, yaitu konteksnya mengikuti data SMRC yang terus kita update tiap saat. Terakhir yaitu Agustus menunjukkan warga terhimpit ekonomi semakin sentimen negatif ya, terutama masa COVID-19 ini. Jadi data yang kami lihat itu adalah paling berat sejak reformasi. Itu konteks di mana kita melakukan diskusi ini. Terus juga ada konteks lain yaitu Indonesia dianggap tidak kompetitif bagi investor yang melakukan investasi di Indonesia dibanding negara-negara tetangga. Misalnya dari sejak 2019 misalnya lembaga-lembaga sudah menyebutkan posisi Indonesia yang bukan hanya ketinggalan lagi dengan Vietnam, tapi juga negara-negara seperti India dan lain-lain. Jadi itu konteks di mana kita melakukan diskusi ini. Lalu dalam kita melihat kerangka pembahas data ini, kita juga melihat dalam konteks pembahasan RUU Cipta Kerja, di mana ada klaster yang sangat kontroversial, yaitu klaster ketenaga kerjaan. Dan saat ini masih mandek, karena satu klaster ini, kita bisa katakan nasib RUU Cipta Kerja ini tidak menentu. Maka itu perlu kita jelaskan dalam acara bahas data ini dengan ahli kita yang sudah ada ini untuk melihat bagaimana ke publik menjelaskan soal polemik, soal klaster ini, kenapa pemerintah bersikeras mengegolkan RUU Cipta Kerja ini, apakah konteks-konteks yang kita bicarakan itu merupakan alasan-alasan yang ada alasan apa lagi selain itu, ataukah memang yang kita belum ketahui di publik. Dan kalau memang RUU Cipta Kerja ini kan dengan adanya klaster ketenaga kerjaan itu terus-menerus ditekan, artinya tidak ditolak, apa konsekuensi atau akibatnya? Jadi dengan begitu kita melihat kondisi sekarang ini kenapa RUU dianggap RUU Cipta Kerja ini penting. Jadi RUU Cipta Kerja faktanya mandek karena tadi ada tarik-menarik dan ada penolakan yang sangat keras dari buruh. Nah, kita ingin tahu apa konsekuensinya dan kita akan bicarakan membahas data ini dengan ahli dan kira-kira apa pengaruhnya terhadap daya saing tenaga kerja Indonesia. Jadi kita spesifik melihat daya saing tenaga kerja Indonesia dalam konteks RUU Cipta Kerja. Ahli kita ini sangat kompeten membahas data. Beliau memiliki tentu data sendiri dan juga pengalaman yang sangat-sangat relevan. Jadi saya akan kenalkan, beliau adalah Ibu Poppy Ismalina, PhD. Selamat malam, Bu Poppy. Selamat malam, Mbak Tati. Saya mau dulu ya menyebut profilnya ya, karena mungkin ada beberapa yang belum terlalu akrab. Meskipun Bu Poppy ini udah kesekian kali nih menjadi partner kita untuk diskusi. Ibu Poppy Ismalina ini merupakan associate professor dari jurusan Ilmu Ekonomi UGM Yogyakarta, dan beliau adalah penasihat kebijakan dalam mobilisasi sumber daya domestik dan keuangan keberlanjutan di beberapa lembaga internasional. Salah satu pengalaman beliau yang pernah dilakukan ialah bekerja sebagai konsultan di lembaga ILO yang merupakan asosiasi buruh di bawah PBB. Jadi sangat relevan akan pengalamannya ini kita kulik gitu ya untuk data. Terus Ibu Poppy menyelesaikan program master di Economic Development di Australian National University dan PhD dari University of Groningen, Belanda. Beliau katanya sudah mempunyai data-data terbaru nih yang mungkin sangat eksklusif dan kita mendapat keberuntungan bisa mendengarkan langsung tentang data beliau, penelitian-penelitiannya yang tentang pekerja di Indonesia. Jadi waktu untuk Bu Poppy, silakan waktunya, kita ini waktunya sangat santai, jadi kita biarkan waktu untuk Bu Poppy membahas data terkait yang malam ini. Terima kasih. Ya,
Terima kasih Mbak Tati. Selamat malam Ibu Bapak dan teman-teman semua. Saya sangat senang diundang dalam diskusi ini karena kita akan bicara santai, tapi ini merupakan persoalan bangsa yang tentunya akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ya. Kita tahu bahwa Indonesia dengan komposisi tenaga kerja di mana 88% itu adalah lulusan SLTA ke bawah, ya. Jadi di mana 77% adalah sampai lulusan SMP, hanya 3% diploma dan kemudian 12% itu universitas. Jadi kalau kita bicara soal profil tenaga kerja di Indonesia, kalau kita bicara siapa yang kemudian kita akan lindungi, maka kita bicara pada tenaga kerja dengan kualitas pendidikan di bawah lulusan SLTA. Dan khususnya tentunya masih di bawah lulusan SMP yang masih 77%. Ya. Dan ketika tenaga kerja ini kemudian mendominasi angkatan kerja Indonesia dan kemudian menjadi sumber penghidupan masyarakat Indonesia, maka kita tahu bicara soal isu tenaga kerja, maka bicara soal nasib masyarakat Indonesia. Jadi bukan semata-mata kemudian data atau angka, kemudian apakah memiliki daya saing atau tidak. Tapi ini kita bicara soal kenyamanan hidup, bicara soal kesejahteraan masyarakat Indonesia. Itu poin yang pertama saya. Poin yang kedua soal Omnibus Law. Saya sangat memahami dan mengikuti bahwa sebetulnya yang menjadi poin utama pemerintah Indonesia mengeluarkan atau ingin melaunching Omnibus Law ini adalah soal bagaimana menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif untuk adanya investasi. Nah, saya tidak ikut dalam merumuskan Omnibus Law ini, tapi dalam bayangan saya memang yang merumuskan Omnibus Law ini pasti kemudian memasukkan bahwa komponen aspek ketenaga kerjaan itu merupakan komponen yang paling penting gitu, atau komponen yang penting dalam mempengaruhi lingkungan bisnis tadi. Karena kita tahu kalau bicara soal dunia usaha, di mana ada pemilik usaha, di mana ada manajemen, dan kemudian ada pekerja, kan gitu. Maka kalau kita ingin meningkatkan lingkungan bisnis yang kondusif bagi investasi di Indonesia, maka ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa aspek tenaga kerjaan menjadi penting gitu. Nah, itu teori umumnya gitu ya. Tapi bagaimana dengan Indonesia gitu? Ya, saya melakukan studi tentang apa yang kemudian menjadi hambatan lingkungan bisnis yang kondusif bagi investasi di Indonesia. Ya, pertama ada data yang dikeluarkan oleh OECD pada tahun 2018. Jadi Indonesia ini, Mbak Tati, ini masuk ranking ketiga tertinggi untuk hambatan regulasi terhadap masuknya investasi asing. Gitu. Nah, meskipun ada berbagai upaya yang dilakukan, tapi survei OECD ini itu kemudian menunjukkan Indonesia masih ranking ketiga. Yang ditekankan di dalam laporan OECD ini adalah hambatan regulasi. Ya. Jadi ini soal kemudian perizinan, ini soal kemudian persyaratan investasi, ini soal kemudian kemudahan berusaha gitu.
Ini soal kemudian bagaimana mudah atau sulit untuk membuka usaha, bagaimana mudah atau sulit untuk membangun pabrik konstruksi, bagaimana untuk mengirim barang impor yang banyaknya kemudian komponen bahan baku yang terkait dengan logistik pelabuhan, bagaimana perlindungan terhadap kontrak kerjasama, gitu. Ya, nah. Juga kemudian ada survei World Bank gitu, doing business report gitu. Kita mengalami peningkatan, alhamdulillah ini Indonesia masuk dalam ranking 73 ya tahun 2019. Jadi 2014 kita masih ranking 120, kemudian 2019 kita sudah ranking 73. Untuk kemudian kemudahan melakukan bisnis di Indonesia gitu. Jadi ada OECD, kita masih ranking tertinggi soal hambatan regulasi, kemudian ada survei World Bank, kemudian doing business, ada peningkatan ranking. Nah, di dalam survei doing business World Bank itu juga sejalan dengan apa yang menjadi laporan OECD. Jadi kemudahan untuk menjalankan bisnis atau lingkungan bisnis yang kondusif itu juga dipengaruhi oleh itu. Izin usaha, membangun izin properti, logistik, pelindungan kontrak kerjasama, penyelesaian perselisihan gitu. Nah, saya melihat kemudian melakukan studi itu tadi ya, dan ada kemudian survei untuk pengusaha-pengusaha Uni Eropa di Indonesia, gitu ya. Ditanya juga itu surveinya tahun 2018-2019, mereka menyimpulkan bahwa lingkungan ekonomi makro semakin kondusif, lingkungan bisnis, lingkungan regulasi, tapi ada beberapa catatan. Yang perlu dicatat di sini adalah baik World Bank, kemudian Asosiasi Bisnis Uni Eropa, kemudian OECD, ketika mengkhususkan pada bagaimana lingkungan bisnis yang kondusif bisa dibangun di Indonesia, tidak ada yang memberikan keluhan atas isu ketenagakerjaan yang menjadi isu yang kontroversial dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi ketika kemudian ada isu yang kontroversial dalam klaster ketenagakerjaan, 2 minggu yang lalu saya melakukan studi literatur tentang report dari lembaga-lembaga internasional tentang bagaimana mereka membaca lingkungan bisnis yang kondusif di Indonesia gitu. Nah, tidak ada yang menyentuh soal, tidak ada yang mengeluhkan soal bagaimana penetapan upah minimum di Indonesia. Ya, tidak ada yang mengeluhkan soal bagaimana penentuan sistem kontrak di Indonesia. Gitu. Jadi maksud saya adalah ketika kemudian tadi disebutkan ada mandat gitu kan, ada kontroversi pada pasal-pasal pasal-pasal dalam klaster ketenagakerjaan yang kita bisa catat aspeknya adalah soal perjanjian kerja waktu, kemudian ketentuan alidaya, ketentuan waktu kerja, ketentuan pengupahan gitu ya. Nah, ini sama sekali tidak disinggung sebagai catatan yang menyebabkan lingkungan bisnis atau investasi di Indonesia tidak kondusif bagi investor gitu. Jadi, kalau saran saya ketimbang rancangan undang-undang Cipta Kerja juga tidak mengena sasaran, malah kemudian kontroversial gitu ya. Sementara kemudian pada masa COVID ini kita masih sangat sensitif terhadap ada banyak PHK, ada banyak masyarakat yang kemudian menjadi jatuh miskin gitu ya karena hilangnya pendapatan atau hilangnya usaha yang selama ini digeluti gitu ya, ada isu-isu yang sensitif, maka
Sementara kemudian ada kebutuhan bagaimana menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, lingkungan investasi yang kondusif, sehingga yang dimaui adalah apabila kemudian pandemik ini berakhir, maka kemudian regulasi yang ada di Indonesia telah kondusif untuk mengucapkan selamat datang kepada para investor, kan gitu, ada kebutuhan itu kan. Nah, ketika saya setelah melakukan studi ini, maka menurut saya sebuah kesia-siaan bagi pemerintah apabila tetap mempertahankan pasal-pasal yang menyangkut pasal-pasal yang masuk di dalam klaster ketenagakerjaan di dalam Omnibus Law ini. Karena kita tahu di dalam Omnibus Law ini kan masih ada 10 klaster lainnya ya. Jadi ada penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, kemudahan berusaha, kemudahan pemberdayaan perlindungan UMKM dan perkoperasian. Nah, jadi itu adalah 11 klaster ditambah klaster ketenagakerjaan. Nah, kalau menurut saya, ketika saya kemudian melakukan studi report yang ada, kemudian data yang ada, gitu ya, persoalan lingkungan investasi yang tidak kondusif di Indonesia, lingkungan bisnis yang tidak kondusif di Indonesia, bukan terutama pada isu-isu ketenagakerjaan yang selama ini kontroversial, tapi lebih pada gitu tadi itu hambatan regulasi. Jadi soal penyederhanaan, soal perizinan, soal persyaratan investasi. Meskipun tadi Doing Business Report melaporkan itu semakin membaik, tapi memang ada regulasi yang conflicted soal izin usaha, di pemerintah pusat sudah diizinkan, masuk lagi ke pemerintah provinsi kabupaten masih dalam prosedur yang sama, dan ada kemungkinan potensi untuk ditolak dan sebagainya. Ya, nah isu-isu itu masih kemudian menjadi isu yang ditampilkan oleh lembaga-lembaga internasional dalam mengevaluasi lingkungan bisnis dan bukan isu ketenagakerjaan. Sementara isu ketenagakerjaan yang sekarang kontroversial dan menyebabkan rancangan undang-undang ini menjadi mandek gitu ya, itu adalah isu-isu yang sangat sensitif, yang selama ini memang, karena saya mengikuti ya, jadi sejak awal tahun 2000 saya sudah terlibat dalam isu-isu ketenagakerjaan dan kemudian yaitu tadi bekerja menjadi independent consultant bersama ILO gitu. Jadi bayangkan sudah puluhan tahun kita kemudian membangun gitu bagaimana lingkungan kerja di Indonesia adalah lingkungan kerja yang nyaman bagi pekerja, yang melindungi. Gitu. Tapi kemudian atas nama ya untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, gitu, lingkungan investasi yang kondusif, itu kemudian diubah. Gitu. Kita tahu bagaimana perseteruan ketika Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu kemudian dirumuskan naskah akademik dan kemudian isinya. Itu saya terlibat di dalam diskusi publik dan sebagainya. Itu sangat alot. Ya, maka waktu itu saya melakukan studi bagaimana dampak penetapan upah minimum terhadap kesejahteraan pekerja, terhadap investasi, kemudian terhadap kenaikan upah rata-rata. Itu tahun 2005. Kemudian saya juga melakukan studi tentang bagaimana kesesuaian keahlian. Jadi itu sebagai respons atas pembelakuan Undang-Undang 13 tahun 2003, Undang-Undang Ketenagakerjaan itu. Jadi telah lama kemudian kami gitu ya, tidak hanya para aktivis buruh, tapi juga akademisi itu kemudian membangun gitu, lingkungan kerja yang kondusif. Sebab apa? Sebab ya ada banyak penelitian yang menunjukkan korelasi yang positif. Produktivitas pekerja akan meningkat apabila lingkungan kerjanya kemudian kondusif bagi pekerja, yaitu penetapan upah ya yang signifikan dengan kehidupan KHM misalnya ya,
kehidupan fisik minimum atau kehidupan yang nyaman tanda kutip tentunya di atas garis kemiskinan. Kemudian bagaimana mereka kemudian bisa berserikat, berkumpul gitu. Kenapa kemudian diadakan serikat pekerja? Bagaimana mereka terlibat di dalam penetapan upah? Bagaimana kemudian ada hak-hak mereka untuk hak cuti, apalagi untuk tenaga kerja perempuan. Ya. Kemudian bagaimana sistem kontrak itu hanya berlaku sampai 2 tahun dan itu tidak bisa diulang lagi karena pegawai kontrak itu akan kehilangan social security sistemnya atau sistem jaminan sosial dari perusahaan, maka sifatnya sementara. Karena ketika beralih menjadi pegawai permanen, kemudian ada jaminan kesehatan, jaminan pelindungan ketenagakerjaan, dan sebagainya. Jadi ini kemudian menjadi perjuangan yang terus-menerus menjadi pesan penting gitu bagi kami, tidak hanya aktivis ya, tapi juga akademisi. Nah, isu-isu ini isu-isu yang sensitif yang kemudian juga dimasukkan di dalam Omnibus Law. Menurut saya tidak strategis dan juga tidak bermoral dalam konteks sekarang ini gitu. Ketika ada banyak yang di PHK gitu. Nah, kalau saran saya sebetulnya lepaskan klaster ketenagakerjaan dari Omnibus Law ini, maka Omnibus Law ini didedikasikan untuk itu. Kemudahan investasi, perizinan, klaster yang lainnya selain klaster ketenagakerjaan, sehingga kemudian isu-isu dari ketenagakerjaan ini bisa dibahas setelah pandemi selesai dan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu. Jadi kalau misalnya pemerintah ingin mengevaluasi lingkungan bisnis yang kondusif seperti apa bagi investor, pemerintah bisa membaca hasil evaluasi dari lembaga nasional maupun lembaga internasional. Dan saya sudah melakukan studi literatur tentang itu, bicara soal daya saing global Indonesia, aspek tenaga kerjaan yang diangkat di dalam klaster ketenaga kerjaan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tidak masuk. Apa sebetulnya isu yang paling mempengaruhi daya saing pekerja di Indonesia? Isunya soal pendidikan, soal keterampilan. Yang tadi saya sebut, 88% hingga lulusan SLTA. Kemudian tadi 77% SMP. Masih ada yang uneducated. Itu masih sekitar 1-2%, tidak berpendidikan sama sekali. Itu masuk ke pasar tenaga kerja Indonesia. Kemudian ketidaksesuaian keahlian. Jadi dalam studi yang dilakukan pada tahun 2009 ya, saya ada datanya, tunggu sebentar. Jadi ada ketidaksesuaian keahlian yang dimiliki oleh pekerja Indonesia di mana lulusan SMA gitu ya bekerja sebagai ya, angkatan kerja dengan tingkat pendidikan tinggi di atas SLTA bekerja sebagai buruh atau operator peralatan komunikasi, buruh produksi. Gitu. Jadi jumlah pekerjanya semakin lama semakin meningkat dari tahun ke tahun. Jadi sampai 2019 gitu, 2009 maaf. Ini penelitian lama 2009, persentase lulusan di atas SLTA yang bekerja sebagai buruh itu 0,16 dari total tenaga kerja.
Jadi masih ada sekitar 200.000 ya pekerja yang di atas LTA, maksudnya adalah diploma dan universitas, masih bekerja sebagai buruh, artinya dianggap sebagai tenaga yang mengandalkan kekuatan fisik. Jadi masih ada ketidaksesuaian keahlian. Kemudian juga ada keluhan dari perusahaan-perusahaan di Indonesia. Ini hasil studi tahun 2018, Mbak Tati, bahwa dibandingkan dengan negara Malaysia, Thailand, Filipina, gitu, maka perusahaan di Indonesia, 78% perusahaan di Indonesia mengeluhkan adanya inadequate skills, jadi adanya kecakapan atau keahlian yang tidak memadai untuk pekerja di level manajer dan profesional. Jadi 78% menganggap profesional di Indonesia tidak memiliki keahlian yang memadai untuk tanggung jawab atau untuk pekerjaan yang diembannya. Berbeda dengan yang terjadi di Malaysia, Thailand, dan Filipina. Kalau di Filipina keluhan itu hanya diomongkan oleh 31% dari perusahaan yang ada di Filipina. Jadi ada ketidaksesuaian keahlian. Jadi ini bicara soal skill, ya. Ini bicara soal edukasi. Dan menurut saya ini tentunya selain jangka panjang, tapi juga ada peningkatan keterampilan yang harus kemudian diupayakan oleh pemerintah. Nah, sebetulnya pemerintah kan sudah punya kebijakan SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Tapi ternyata data terbaru menunjukkan bahwa data Sakalnas menunjukkan lulusan SMK probabilitas untuk menganggur jauh lebih tinggi ketimbang lulusan SLTA. Nah, jadi ada persoalan soal kurikulum SMK, ada persoalan soal bagaimana mengkaitkan lulusan kita dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Jadi bukan persoalan pada apakah pekerja terlibat di dalam penetapan upah minimum, bagaimana sistem kontrak pekerja, apakah ada hak cuti. Jadi bukan persoalan isu yang sekarang ini menjadi kontroversial gitu ya di dalam rancangan undang-undang gitu Cipta Kerja itu. Karena itu semua menyangkut soal kenyamanan dan kesejahteraan pekerja. Karena ketika kemudian nantinya lingkungan kerja tidak nyaman, malah kan tidak produktif, ya kan? Maka ketika tidak produktif, kembali itu mempengaruhi daya saing si perusahaan tersebut. Maka ketika kemudian pekerja banyak kemudian akhirnya di PHK, diambil alih oleh unskilled workers dari asing misalnya, yang mau menerima dengan ketentuan yang ditetapkan di dalam rancangan undang-undang itu, maka bisa dibayangkan tingkat pengangguran menjadi lebih tinggi, dan kita tahu bahwa konsumsi rumah tangga, ya, belanja dari para pekerja itu masih mendominasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Jadi akhirnya kemudian panjang urusannya ketika di PHK karena tidak mau mengikuti ketentuan perusahaan tersebut yang mengacu pada Omnibus Law atau rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Ketika di PHK, mudah saja si perusahaan mengganti dengan unskilled worker dari asing. Tapi kan kemudian ada pengangguran tinggi. Nah, pengangguran tinggi menyebabkan daya beli mengalami penurunan. Padahal ini mayoritas masyarakat Indonesia yang mempengaruhi belanja rumah tangga. Belanja rumah tangga komponen paling penting di dalam PDB Indonesia. Maka akhirnya kemudian ujung-ujungnya kesejahteraan pekerja yang terganggu akibat lingkungan kerja yang tidak nyaman, tidak kondusif, tidak melindungi pekerja, berdampak negatif ujungnya pada perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Nah, ini kenapa ILO atau Serikat Buruh atau kami selalu memperjuangkan nasib pekerja. Karena sebetulnya ujung-ujungnya adalah sebetulnya pada
kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ini isunya adalah soal bagaimana kita kemudian membawa pembangunan ini untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Bukan semata-mata memacu pertumbuhan ekonomi dengan banyak dihadirkannya pekerja asing misalnya untuk kemudian membackup atau mengganti gitu, mensubstitusi pekerja Indonesia yang kemudian protes atas lingkungan kerja seperti itu. Banyak informasi yang baru juga ya. Mungkin saya ada 2 pertanyaan, Poppy. Pertama, dari studi yang dilakukan oleh Bu Poppy tadi, studi-studi literatur yang menemukan bahwa ternyata soal kompetisi, seberapa kompetitif Indonesia bagi investor itu dari studi yang Bu Poppy terima, Bu Poppy lakukan itu temuannya tidak menunjukkan soal tenaga kerja gitu ya tadi kesimpulannya, malah masalah-masalah regulasi itu satu. Pertanyaannya, apakah hasil kajian seperti ini sudah pernah disampaikan ke pemerintah dan bagaimana pemerintah menyikapinya gitu? Itu satu. Yang kedua, seperti tadi Bu Poppy sudah eksplisit mengatakan karena ini sedang sangat kontroversial dan dari hasil studi yang dilakukan dari literatur itu regulasi bukan soal tenaga kerja yang menjadi isu untuk menjadi kompetitif, maka lebih baik di drop saja klaster ketenaga kerjaan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah RUU Cipta Kerja ini akan mempunyai efek yang diinginkan dengan dihilangkannya klaster ketenaga kerjaan. Jadi itu pertanyaannya mungkin yang bisa ya. Yang pertama soal studi yang saya lakukan itu studi literatur soal data yang ditampilkan oleh laporan penelitian, laporan lembaga internasional maupun nasional itu adalah informasi publik. Gitu. Saya hanya mengkompilasi, Mbak Tati. Artinya sebetulnya itu tentunya sudah dibaca oleh yang merumuskan Omnibus Law ini. Gitu. Jadi kalau memang mau merumuskan sesuatu kan harusnya ada naskah akademik yang kemudian mengupas tuntas tentang apa yang menjadi penyebab dari persoalan yang akan diregulasikan gitu. Saya setuju over-regulated Indonesia ini. Itu soal kemudian itu tadi perizinan, kemudian usaha, kemudian investasi, ekspor impor ya. Itu saya sangat setuju. Itu memang harus ada omnibus law tentang itu. Dan itu didedikasikan untuk gitu ya menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif. Karena itu nantinya itu juga baik bagi pengusaha nasional. Ya. Jadi ada misalnya ya ada data lagi-lagi ini sih data publik yang bisa diakses gitu ya. Jadi ada sebuah tulisan gitu di tahun 2018 yang mengatakan eksportir itu membayar biaya suap lebih tinggi daripada non-eksportir, pengusaha nasional. Artinya ketika si pengusaha eksportir mau mengirimkan, mau mengekspor barangnya dari Indonesia ke luar negeri, itu ada persoalan di dalam logistik pelabuhan. Jadi ada biaya-biaya yang harus dia keluarkan di luar ekspektasi dia. Makanya kemudian ini bisa dikatakan disinsentif bagi pengusaha nasional untuk melakukan ekspor. Padahal jelas kalau kita mau meningkatkan keterlibatan Indonesia dalam rantai pasok global kan harusnya kan kemudian ekspor Indonesia mengalami peningkatan. Nah ini kan bicara soal itu tadi, ya soal bagaimana logistik pelabuhan, kemudian regulasi yang ada untuk mempermudah, mempercepat prosesnya, belum lagi kemudian isu korupsi. Gitu. Jadi hambatan regulasi itu bukan di dalam isu ketenaga kerjaan, tapi lebih pada tadi itu izin usaha, kemudian usaha, pengadaan barang, logistik pelabuhan, gitu. Itu yang saya maksud. Registrasi, pelindungan di dalam kontrak kerjasama, pelindungan apabila ada dispute gitu, perselisihan gitu. Nah, disinsentif inilah yang kemudian mau
deregulasikan kan gitu, yaitu lewat Omnibus Law gitu. Jadi sudah disampaikan belum? Oh, ini informasi publik, saya hanya mengkompilasi. Saya hanya penasaran kenapa sih gitu. Apa sih yang membuat gitu ya lingkungan bisnis di Indonesia tidak kondusif? Apakah betul isu ketenagakerjaan menjadi isu yang penting sehingga kemudian tetap dipertahankan? Menurut saya ini sebuah kesia-siaan gitu sehingga itu bisa dikeluarkan. Nah, bagaimana kalau klaster ketenagakerjaan dikeluarkan? Saya melihat tidak ada masalah sebab kita dedikasikan sekali lagi Omnibus Law ini untuk menderegulasi lingkungan regulatory environment di Indonesia gitu ya. Jadi menghapus atau kemudian meniadakan regulasi yang menghambat kemudahan investasi. Tapi juga ini di luar bahan diskusi kita, ada isu soal lingkungan hidup. Nah ini yang juga sangat kontroversial karena saya kan juga basisnya environmental and natural resource economis ya, ekonomi sumber daya alam dan lingkungan, saya ekonom sumber daya alam dan lingkungan. Nah ingat bahwa ya ini yang juga diabaikan. Pembangunan berkelanjutan atau melakukan upaya produksi yang berkelanjutan itu syarat mutlak sebetulnya untuk menjaga pembangunan di Indonesia akan menjadi sesuatu yang dinikmati oleh cucu kita, generasi mendatang kita. Maka ketika aspek lingkungan diabaikan, AMDAL ditiadakan atas nama high cost ekonomi, menurut saya itu juga memukul balik, tapi ini bukan isu kita ya. Jadi artinya ada isu yang juga sangat signifikan di dalam Omnibus Law. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa menjaga pembangunan Indonesia untuk tetap berkelanjutan, maksudnya adalah generasi mendatang memiliki hak juga untuk menikmati dan melanjutkan pembangunan lewat konservasi lingkungan, kelestarian lingkungan, itu menjadi sesuatu yang harusnya menjadi jiwa dari Omnibus Law. Karena malah nanti memukul balik. Kita ingat kasus Newmont di Nusa Tenggara kan. Ketika kemudian tingkat polusi sangat tinggi, limbah zat padat sangat tinggi, kemudian didemo oleh masyarakat lokal, maka kemudian harus ditutup. Nah, pabrik yang ditutup kan tingkat kerugiannya kan sangat tinggi, biaya yang hilang sangat tinggi. Kalau itu bisa, kalau kemudian reaksi atau demonstrasi atau protes masyarakat bisa diantisipasi lewat upaya produksi yang menimbang aspek lingkungan dan aspek sosial, maka penutupan pabrik, penutupan usaha produksi kan tidak akan terjadi, maka tidak ada kemudian investasi yang hilang dari usaha tersebut. Jadi mengabaikan aspek atau komponen lingkungan di dalam aktivitas produksi itu akan memukul balik si investor. Ancamannya adalah usaha produksi tidak jalan atau yang lebih parah adalah pabrik harus ditutup. Ada banyak lebih dari 1.000 kasus di Indonesia menunjukkan itu. Nah, Omnibus Law juga punya agenda di situ menurut saya. Tidak hanya soal aspek ketenagakerjaan. Jadi kalau menurut saya tidak mengurangi jiwa Omnibus Law ini untuk didedikasikan menciptakan lingkungan investasi yang kondusif gitu. Karena isu-isu ketenagakerjaan yang kontroversial itu adalah isu-isu yang tidak berkorelasi untuk penciptaan lingkungan bisnis yang kondusif gitu. Malahan kalau itu dibiarkan, itu menunjukkan pemerintah tidak sensitif terhadap situasi yang terjadi di masa pandemik. Maka kenapa ada seruan akademisi untuk menghentikan pembahasan ini? Karena itu nggak sensitif gitu. Isu yang diangkat tuh tidak sensitif. Ada banyak yang di PHK, ada banyak yang kemudian dari pekerja permanen menjadi pekerja paruh waktu, ada yang kehilangan usaha kan gitu. Jelas kan? Prediksi Kementerian Keuangan
ada 3 sampai 4 juta pekerja yang akan kehilangan pekerjaannya kalau kemudian pandemi ini terus melahirkan pertumbuhan ekonomi yang negatif kan gitu. Jumlah orang miskin akan jelas bertambah karena kita tahu tingkat kemiskinan di Indonesia itu masih 11-12%. Tapi di atas itu adalah kelompok yang hampir miskin, jadi vulnerable. Jadi ketika ada krisis saja, maka yang kelompok hampir miskin ini itu akan menjadi miskin. Nah, totalnya itu adalah 40%. Bayangkan. Artinya kan tidak sensitif kemudian bicara soal isu-isu di dunia kerjanya, di lingkungan kerjanya. Demikian Mbak Tati. Baik. Tanyaan tambahan mungkin ya, karena sepertinya clear sekali melihat ini tidak ada yang mesti kehilangan efek dari adanya Omnibus Law ketika ini di drop. Sekarang pertanyaannya adalah kenapa ini menjadi paket yang menurut Mbak Poppy menjadi satu dalam Omnibus? Yaitu poin saya tadi yang pertama. Jadi memang ada diskursus di dalam ilmu ekonomi gitu ya, bahwa yaitu tadi tenaga kerja itu kan komponen di dalam menjalankan usaha kan gitu. Jadi ada pemilik usaha, ada manajemen, ada kemudian pekerja. Maka ketika mau membangun lingkungan yang kondusif gitu, maka pekerja gitu kan, itu kemudian juga harus masuk dalam paket gitu loh. Deregulasi atau paket di dalam penciptaan lingkungan bisnis yang kondusif gitu loh. Tapi kan persoalannya adalah kan gitu. Ini kan textbooks kan gitu. Tapi textbook kan juga menunjukkan bahwa produktivitas pekerja akan bertambah ketika ada peningkatan lingkungan kerja yang nyaman bagi pekerja kan gitu. Jadi ada menurut saya ya pemahaman yang parsial, yang memahami tenaga kerja bagian dari gitu loh kegiatan usaha gitu. Dan yang diabaikan adalah iya betul bagian dari kegiatan usaha, tapi kan perlu dilindungi, perlu dibuat nyaman. Karena kalau dia tidak nyaman, tidak merasa dilindungi, maka tidak akan produktif. Tidak akan memiliki daya saing tinggi. Ketika kita terancam, dihimpit, takut dipecat, tidak punya hak cuti, kelelahan dalam bekerja, ya, kemudian tidak ada job security karena selalu saja kontrak kita diperpanjang, tidak pernah ada janji atau tidak pernah ada ketentuan hukum untuk menjadikan kita sebagai pegawai tetap. Gimana kita bisa meningkatkan produktivitas coba? Iya kan? Coba. Maksudnya kita kemudian refleksi. Itu kan the nature of human being aja kan? Gitu. Ketika kita nyaman, anak tidak sakit, perut tidak lapar, ada jaminan pekerjaan di masa mendatang, maka kita akan jauh lebih produktif. Itu teori yang juga ada, nah itu jangan diabaikan. Apalagi ya kan textbook ini kan ditunjang dengan studi-studi empiris. Studi empiris itu maksudnya studi kekinian, studi kondisi kekinian. Nah, studi kondisi kekinian yang menjadi informasi publik dilaporkan oleh lembaga penelitian nasional maupun lembaga internasional menunjukkan bahwa dalam 5 tahun belakangan ini gitu, yang menjadi hambatan bagi lingkungan investasi di Indonesia itu lebih pada regulasi yang mengatur soal izin usaha, kemudahan investasi, pengadaan barang, logistik pelabuhan, perselisihan atau pelindungan kontrak kerjasama, gitu. Bukan pada aspek ketenaga kerjaan itu, gitu. Jadi menurut saya sih daripada lelah gitu dan tidak akan mengurangi makna dari Omnibus Law ini untuk menciptakan lingkungan yang bisnis yang kondusif, maka lepas
klaster ketenaga kerjaan itu dari Omnibus Law ini, dan juga be sensitif terhadap kondisi pandemik ini, gitu aja. Jadi pemerintah harus sensitif, DPR harus sensitif bahwa masyarakat memiliki keresahan yang sangat tinggi atas krisis pandemik ini. Baik, baik. Satu pertanyaan lagi yang terkait RUU Cipta Kerja ini sebelum kita masuk ke profil pertanyaan berikutnya. Apakah misalnya ini sebuah bayangan ya, apakah memungkinkan paket RUU Cipta Kerja yang intek ini dalam konteks yang sedang tidak pandemi, dalam yang yang di luar soal sensitif atau tidak ini, apakah ini paket yang cukup baik atau memang sudah bermasalah dari awal? Sebagai dari pengalaman ini ya, Ibu Poppy, menurut Ibu Poppy paket ini. Bermasalahnya karena kemudian menyinggung itu isu-isu yang selama ini diperjuangkan oleh banyak pihak untuk gitu, menyelamatkan Indonesia gitu dari keterpurukan pekerja Indonesia, dari ketidakberlanjutan pembangunan Indonesia, itu konteksnya. Jadi malah bukan kemudian destruktif gitu ya. Kalau menurut saya membaca yang mempermasalahkan Omnibus Law ini, malah sebetulnya ini untuk keselamatan gitu, ya. Jadi yang diangkat pasal-pasal yang bermasalah, argumentasinya kemudian jelas gitu. Jadi di situ. Nah, Omnibus Law tidak bermasalah dalam konteks memang gitu ya. Basis pemikiran awal mengapa ada Omnibus Law ini adalah itu. Indonesia ini sudah over regulated. Soal tadi itu perizinan, kemudian investasi. Coba deh Mbak Tati membaca gitu. Pak Menko Perekonomian, Pak Airlangga, Pak Luhut, kalau bicara soal Omnibus Law, pasti kemudian bicaranya soal lingkungan investasi. Gitu. Jadi selalu kemudian big picture-nya itu. Saya setuju. Karena saya juga melihat bahwa memang ada yaitu tadi conflicting regulation, ada kemudian regulasi yang berlebihan gitu ya. Maka kenapa kemudian daya saing di Indonesia semakin lama semakin menurun, keterlibatan Indonesia pada mata rantai global itu sangat tidak signifikan gitu ya. Kemudian diversifikasi komoditi ekspor tidak terjadi gitu. Bayangkan dari tahun 96 sampai tahun 2018 ketika Vietnam memulai 96 komoditas pertanian, kemudian sekarang Vietnam masuk ke IT gitu ya, teknologi informasi, Indonesia masih komoditas pertanian, pertambangan. 96 sampai 2019 bayangkan. Jadi udah 20 tahun lebih kita tidak melakukan diversifikasi. Jadi memang ada disinsentif bagi gitu produsen gitu, bagi pengusaha untuk mendiversifikasi komoditasnya atau komoditas produk usahanya. Ada disinsentif bagi eksportir untuk mengembangkan pangsa pasarnya ke dunia internasional, misalnya itu. Nah ini yang mestinya lebih kemudian menjadi jiwa dari Omnibus Law. Dan ini sudah. Jadi ada kemudahan usaha, ada kemudahan investasi. Nah, tapi kemudian ditambah dengan isu-isu yang sensitif yang sebetulnya menurut saya tidak terlalu signifikan mempengaruhi keluhan investor atas kemudahan dalam menjalankan usahanya. Oke. Terima kasih. Jadi kita bicara profil pekerja kita kali ya, Bu? Bagaimana profil pekerja kita yang masih sangat low skilled ya, uneducated malah beberapa. Dan mungkin
meskipun sudah tidak pertanyaan khusus soal RUU, tapi mungkin bisa terlalu dikaitkan bagaimana ini dengan profil tenaga kerja kita ya. Tentu tadi Bu Popi bicara soal pendidikan lah nomor satu, tapi SMK kita ternyata nggak laku karena mereka dianggap kurang bersaing dengan lulusan LCLTA. Profil-profil apa yang sebenarnya yang membuat apa ya dari yang Bu Popi memantau terus studi tentang ini gitu. Kenapa apa yang terjadi dengan kita soal pekerja ini? Kenapa selalu low skill terus gitu yang paling banyak? Tentu pendidikan, saya pendidikan bidang saya, jadi saya bisa kebayang itu messy sekali. Tapi ada hal lain kah soal kualitas tenaga kerja kita sehingga kita tuh tidak bisa bersaing atau selalu dalam level yang sangat rendah? Yang pertama, fenomena yang ingin saya angkat juga adalah adanya tingkat pengangguran yang tinggi di usia produktif, Mbak. Jadi kalau kita bicara soal pendidikan, tadi kita sepakat solusinya memang pendidikan. Karena tadi itu ya, 77% masih lulusan SMP. What can we expect kan gitu dari lulusan SMP kalau bicara soal operasi bisnis sebuah usaha kan gitu. SMP ya pasti di front office, hospitality. Maka kenapa yang berkembang adalah sektor jasa yang nilai tambahnya rendah. Karena sampai sekarang 77% SMP, hospitality. Tapi juga ada fenomena lain gitu dalam catatan saya bahwa tingkat pengangguran yang tertinggi itu di usia-usia muda. Jadi yaitu di usia 15 sampai 24, kemudian usia 25 sampai 34. Bayangkan. Itu adalah usaha di mana ada apa? Energi yang sangat tinggi kan. Jadi kalau saya usianya sudah di atas 40 kan kita selalu bilang aduh udah nggak usia di atas, udah nggak usia 20-30-an nih gitu, karena ketika usia 20-30-an kita bisa begadang, kita bisa artinya kemudian di usia itu adalah usia yang paling produktif di mana energi tinggi, tapi kemudian ada persoalan soal pengangguran. Nah, saya pernah menjadi konsultan ILO untuk menengahi bagaimana membuat peta jalan gitu, roadmap untuk mengatasi pengangguran usia muda ini. Nah, solusinya memang soal yang ini yang menjadi kontroversialnya dari Pak Nadiem ya, kampus merdeka itu. Jadi bagaimana mahasiswa sedari awal itu kemudian sudah dikenalkan dengan tantangan dari dunia luar. Ya. Sebetulnya kami di UGM itu sudah, artinya kita ada internship ya, dan membolehkan mahasiswa untuk tidak kuliah, ya kita memberi izin itu. Tapi sifatnya kan masih sukarela. Jadi tidak semua mahasiswa mau melakukan itu. Ada KKN sebetulnya, UGM masih mempertahankan KKN. Itu kan juga salah satu upaya untuk menunjukkan kepada mahasiswa apa yang terjadi di dunia di luar kampus. Atau kemudian mahasiswa terlibat di dalam penelitian-penelitian yang dilakukan oleh dosen, di mana penelitian itu bisa konsultasi atau kemudian akademik maupun policy research. Tapi ini memang tidak cukup. Maka kenapa Pak Nadiem memiliki solusi yaitu kampus merdeka ini. Sebab yaitu memang iya. Jadi pengangguran di usia muda ya 15 sampai 35 itu kan dipercaya kalau di data Sakernas kan 15 sampai 24, 25 sampai 34 itu karena itu tadi itu ada kemudian ketidakmampuan si
lulusan SLTA maupun lulusan diploma universitas untuk menjawab tuntutan pasar tenaga kerja, ketidakpercayaan diri, kemudian ya ketidakmampuan dalam menyesuaikan apa yang skill yang dia miliki gitu, yang dia dapat di universitas dan skill yang dibutuhkan di industri. Di UGM juga sudah bicara soal academic industry linkage gitu ya. Maka kenapa ada beasiswa dari perusahaan-perusahaan kepada mahasiswa-mahasiswa tertentu gitu yang nilainya cukup baik dan juga aktif di gerakan mahasiswa, dan nantinya di satu semester sebelum skripsi mereka sudah diminta magang bekerja, ada semacam itu. Tapi ini kan belum masif gitu. Jadi kalau saya lihat tidak hanya soal low education, tapi juga soal daya adaptasi lulusan-lulusan SMA gitu maupun SMK dan juga diploma dan universitas untuk bekerja. Ini bukan soal isunya Pak Waldiman tuh dulu apa tuh yang menjadi tentangan tuh? Saya lupa. Apa? Link and match. Nah, link and match itu kan kontroversial. Ya. Karena akhirnya kemudian jadinya pekerja, jadinya gitu. Ya. Memang bagus ya, maksudnya maunya entrepreneurship gitu kan. Itu bisa dijalankan secara bersamaan. Jadi bukan mensubstitusi, tapi mengkomplement gitu loh. Jadi kan link and match, tapi kemudian imajinasinya adalah wah, kita hanya menjadi scoop. Kita hanya menjadi bagian dari aktivitas produksi gitu. Tapi kan sebetulnya isunya lebih baik dikembangkan entrepreneurship gitu. Nyatanya sampai sekarang mental pengusaha Indonesia kan bukan mental entrepreneur, bukan mental wirausaha, tapi mental pedagang yang ngejarnya margin bukan inovasi. Maka inovasi produksi dan produk kita paling rendah dibandingkan negara ASEAN kan. Nah, jadi yang dulu sangat kontroversial sebetulnya sekarang kemudian terlihat nyata, ditandai dengan tadi itu tingkat pengangguran yang paling rendah itu, tingkat pengangguran yang paling tinggi itu ada pada usia muda. Ini menjadi sebuah hal yang ironis kan. Karena kemudian itu adalah usia yang paling produktif, usia dengan energi tinggi gitu. Nah, selain isunya adalah tadi itu ketidaksesuaian keahlian. Jadi saya pernah gitu bertemu dengan teman kuliah saya itu menjadi penjaga tidak sefakultas tentunya tapi di UGM gitu, dan berkuliah tapi menjadi penjaga toko batik di salah satu hotel gitu. Ini kan jadi saya sangat tersentuh. Ini kan bukan soal memang kesempatan bekerja terbatas memang tentu ya. Jadi perlu ada persoalan kesempatan kerja yang terbatas, tapi juga soal bagaimana lulusan-lulusan universitas, diploma maupun SMA di Indonesia dan SMK tidak bisa kemudian yaitu mengadopsi gitu dunia di luar kampusnya gitu. Ada isu itu juga sih Mbak, tidak hanya soal low education tadi itu, selain low education. Wajib belajar kita nih terlambat memang. Wajib belajar nih kan 9 tahun ya. Ya. 9 tahun itu kan artinya 6 tambah 3 SMP gitu, nggak sampai SMA. Jadi belum 12 tahun kita kan sampai sekarang. Nah, jadi belum diwajibkan. Nah, itu juga salah. Harusnya kan kemudian sampai SMA gitu. Jadi paling tidak kemudian semua semua anak usia sekolah itu bersekolah wajib 12 tahun. Kita masih 9 tahun. Sehingga ya enggak aneh kalau masih 77% profil tenaga kerja kita 77% sampai lulusan SMP gitu. Karena cerminan dari wajib belajar 9 tahun itu.
Jadi ada soal itu, pengangguran banyaknya di usia muda, ketidaksesuaian keahlian gitu. Betul. Saya sudah diingatkan, katanya waktu sudah selesai. Jadi terakhir itu pertanyaan pribadi dari saya. Jadi ya. Ayo dong Mbak Tati kan di dunia pendidikan, reformasi pendidikan. Iya nih, sedang nih. Mudah-mudahan sih untuk yang sekarang masa Nadiem dengan mengangkat lagi soal apa namanya link and match yang versi baru gitu, mungkin sekarang penerimaannya lebih baik ya, karena mungkin sudah lebih siap karena sudah terbiasa melihat entrepreneur dari, kan anak-anak sekarang udah biasa berjualan, jadi hal-hal seperti itu mereka sudah bukan yang hal tabu gitu. Saya melihat ada seperti itu, tapi kita belum tahu karena kan Merdeka Belajar ini kan belum sampai kampus-kampus banget ya, masih dalam sebuah desain gitu loh. Sebagai program ini belum jalan, jadi belum kelihatan. Akan jalan sih Mbak semester ini karena salah satu jurusan di ekonomi mendapat Udah itu. ya, cepet ya di UGM. Kalau di Jadi UIN ada beberapa pilihan gitu. nah, Gimana? mungkin kampus-kampus yang elit sudah duluan nih. Kalau yang kampus seperti UIN mungkin menunggu dulu gitu. Mana kira-kira yang cocok bisa di desain ini bisa. Mungkin ada yang pilot-pilot juga, tapi yang jelas memang ya akan dilihat dulu. Mbak, tapi malam ini aku lihat Mbak Tati cantik sekali ya. Masa, terima kasih. Di situ pencahayaan juga bagus sekali pada pulang kerja ya. Masih kelihatan seger. Aku udah mau siap-siap mau mandi. Ya, Baik, terima makasih banyak kasih ya Mbak Tati waktunya. sama-sama. Ya. Selalu mau bersedia di acara SMRC. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Saya dengar ada acara berikutnya nanti nih hari Jumat. Saya mau ya, kalau saya dari tim bincang data, bahas data SMRC, sangat senang sekali. Tim saya ada Mas Aidiman, Mas Irwan, Pak Muhlis. Kita semua terima kasih sama Bu Popi atas tadi edukasinya dan juga informasi yang klarifikasi beberapa yang mungkin masih ada apa sih yang kenapa ini menjadi sangat kontroversial dan apa yang posisi masing-masing gitu loh, sehingga di-clear-kan. Terima kasih atas waktunya malam ini. Semoga kita bisa ketemu lagi.